Banyak ayat yang menggambarkan, menjelaskan kemuliaan Lailatul Qadar, dan ini satu surah Allah sebutkan Suratul Qadar. Dan Lailatul Qadar, kata Lailah artinya malam. Satu malam di antara seluruh malam sepanjang tahun. Hanya satu malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak terulang. Saatnya Lailatul Qadar sudah ditetapkan malam, misal 21 atau malam 22, bisa malam ganjil, bisa malam genap. Walaupun lebih banyak di malam ganjilnya dan lebih banyak di malam 27, tapi bisa jadi berubah, tidak selalu di malam 27. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan supaya terlihat siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh untuk meraih Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan, sama-sama dapat Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam, di 10 malam akhir. Dan Rasulullah SAW beriktikaf untuk betul-betul menunjukkan kesibukannya dan fokusnya untuk beribadat pada Allah SWT dan untuk meraih Lailatul Qadar. Kalau Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam saja memperjuangkan, sambil Siti Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan, idza dakhalatil ashr aqama lailahu wa'tazala ahlahu wa shadda al-mi'zar. Nabi Muhammad SAW kalau masuknya 10 malam akhir, beliau bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya. Artinya kesibukan malam harinya dengan salat, dengan ibadah. Kemudian wa yashuddul mi'zar, artinya mengikat sarungnya, artinya menunjukkan tidak ada kesempatan dan waktu untuk berhubungan dengan keluarganya, istrinya. Kemudian dia menjauh dari istrinya, menjauh dari keluarganya, artinya i'tikaf. Dia betul-betul fokus untuk beriktikaf. Jadi beriktikaf di malam harinya. Bagaimana Rasulullah SAW 10 malam terakhir full i'tikaf. Bahkan Rasulullah SAW kalau di 10 malam Lailatul Qadar tidak pernah tidur malam hari. Beda sama kita, masih ada waktu tidur, masih ada waktu main game, masih ada waktu main HP, dan kesibukan lain-lain, belum lagi soal TV. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau benar-benar kita ingin memanfaatkan Lailatul Qadar dan ingin meraih Lailatul Qadar, harus betul-betul kita seperti membuat perjanjian, iqrar, meninggalkan segala sesuatu, dan kita fokus hanya untuk betul-betul ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa beraktivitas pagi hari, siang hari, karena Lailatul Qadar beradanya di malam hari, bukan di pagi hari atau siang hari. Bahkan Rasulullah SAW di Ramadan yang terakhir, di tahun terakhir sebelum wafat Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW wafat di bulan Rabiul Awal, Ramadan yang terakhir bagi Rasulullah SAW, dia beriktikaf 20 hari. Mulai dari tanggal 11 Ramadan sampai akhir Ramadan. Betapa Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan semakin mendekati hari wafatnya sallallahu alaihi wasallam, semakin betul-betul fokus beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan di Lailatul Qadar. Yang dimaksud turun di sini adalah Al-Quran. Sebagaimana Abdullah bin Abbas menjelaskan, turunnya Al-Quran 2 tahap. Tahap yang pertama adalah turun dari langit yang ke-7 di satu tempat namanya Al-Lawhul Mahfuz. Sebagaimana di suratul Buruj, 2 ayat terakhir daripada suratul Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Lauhul Mahfuz tempat penyimpanan semua buku, semua kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian juga di situ tersimpan atau disimpan buku takdir, di antaranya juga Al-Quran.
di langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Lauh Al-Mahfuz yang berada di langit yang ketujuh ke langit yang pertama di satu tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah ada tempatnya di langit yang pertama yang disebutkan As-Sama'ud Dunya, langit dunia. Dan di situ disimpan Al-Quran dan turunnya dari Lauhul Mahfuz di langit yang ketujuh sampai ke langit yang pertama di tempat namanya Baitul Izzah, sampai di langit yang di Baitul Izzah itu yang disebutkan turunnya di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan fi Lailatul Qadar, di malam atau Lailatul Qadar, di malam hari. Allah Subhanahu wa taala semua kitab para nabi atau rasul yang sudah menerima wahyu kitab Al-Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya, mereka menerima kitab masing-masing adalah kitab sekaligus yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Kecuali Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW bertahap-tahap. Berarti tahap pertama turunnya dari langit yang ketujuh, Al-Lauhul Mahfuz, ada satu tempat di situ, ada juga Al-Baitul Ma'mur yang disandarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di situ ada 70.000 malaikat tawaf, dan yang sudah tawaf pertama dia menunggu gilirannya. Habis tawaf 70.000 malaikat yang kedua, terus 70.000 malaikat yang ketiga dan seterusnya. Ternyata saking banyak malaikat yang sedang tawaf, yang pertama tawaf menunggu gilirannya ingin tawaf lagi, tidak dapat kesempatan tawaf lagi sampai hari kiamat. Itu Baitul Ma'mur yang posisinya disebutkan oleh ulama Ka'bah langit. Ka'bahnya ahli langit yang dipakai tawaf oleh malaikat, beda sama Ka'bah yang ada di bumi. Al-Lauh Al-Mahfuz di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan turunnya Al-Quran dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama, semuanya 30 juz Allah turunkan. Dari Baitul Izzah di langit yang pertama, langit dunia, turunnya ke bumi itu bertahap-tahap selama 23 tahun, mulai saat menerima wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir-akhir ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang pertama yang Allah turunkan adalah 5 ayat surat Iqra. Kemudian tahap yang kedua turunnya ya ayyuhal muddaththir sebagai peringatan, sebagai rasul. Kalau Iqra masih sebagai nabi, belum rasul. Kemudian ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan, itu sebagai rasul menyampaikan risalah. Kemudian tahap yang ketiga turunnya Al-Quran satu surah lengkap sekaligus adalah suratul Fatihah. Berarti kalau ada orang bertanya sama kita, mana ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jawabannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Kalau ada orang bertanya, mana surah yang pertama yang Allah turunkan secara keseluruhan atau lengkap, suratul Fatihah. Sebagaimana surah yang terakhir yang Allah turunkan adalah surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, secara keseluruhan, surah lengkap. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah sekaligus keseluruhan di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau dalam bahasa Arab, apa engkau tahu terhadap Lailatul Qadar atau tentang Lailatul Qadar? Saking mulianya. Kalau kita berkata misal si fulan, wa ma adraka ma si fulan, misal contohlah, saya kasih gambaran. Fulan, wa ma adraka ma fulan. Artinya dari mana bisa tahu tentang fulan ini mendapatkan kemuliaan? Sama seperti Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Jadi ini sebenarnya pertanyaan tapi berubah ta'ajub, keagungan, kedahsyatan, kebesaran. Di antaranya keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nilai pahala di Lailatul Qadar sama pahala ibadah selama 83 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Belum tentu umur kita bisa mencapai 83 tahun. Makanya saya dorong selalu jamaah di malam hari 10 malam terakhir, usahakan di malam hari bersedekah. Walaupun belum ada penerima sedekah malam hari atau mungkin ada yang dilarang seperti beberapa negara masih lockdown, tidak bisa keluar. Ya, alhamdulillah bergabung sama kita dari negara Amerika, dari Washington, dari New York, juga dari Inggris, London. Dan saya sambut dan salut, ahlan wa sahlan kehadiran anda semua. Semoga insyaAllah kita selalu bersama-sama dalam kebaikan dan kita mudah-mudahan istiqamah sampai akhir hayat. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya selalu mengingatkan jamaah untuk beraktivitas berbagai macam ibadah di malam hari. Kenapa saya minta di malam hari? Boleh juga beraktivitas ibadah di pagi hari, siang hari, sore hari, tapi malam hari karena Lailatul Qadar adanya di malam hari. Walaupun anda dalam kondisi lockdown tidak bisa memberi sedekah kepada du'afa dan miskin, tapi anda bisa membuat kotak amal. Saya harap mulai malam ini sudah anda masing-masing siapkan kotak amal dan simpan di rumahnya. Dan anda bersedekah, setiap anggota keluarga memiliki kotak amal sendiri. Isi sedekahnya. Apalagi kalau bisa dijaga sedekah itu setiap malam. Berapa isi sedekahnya? Seikhlasnya. Setiap malam isi. Dan malam itu jam berapapun bebas, mulai habis maghrib sampai waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam itu adalah Lailatul Qadar. Bisa di awal malam, bisa pertengahan malam, bisa di akhir malam. Artinya apapun ibadah yang kita lakukan, kalau bersamaan berkenaannya dalam Lailatul Qadar, akan mendapatkan nilai ibadah sama seperti orang yang beribadah 83 tahun, 1000 bulan. Contoh, kalau kita bersedekah setiap malam, di Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir, pasti kalau kita bersedekah setiap malam, pasti akan menemukan Lailatul Qadar. Kita tahu maupun tidak tahu, ada tanda atau tidak ada tanda, pasti kita menemukan Lailatul Qadar. Berarti sedekah kita di malam hari, apalagi kalau kita sudah tertulis diterima amal ibadah kita di Lailatul Qadar tersebut, berarti sedekah kita akan bernilai di sisi Allah seperti orang bersedekah selama 83 tahun. Belum tentu usia kita sampai 83 tahun. Tahajud, kalau kita tahajud setiap malam walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Tahajud tidak harus 8, tahajud tidak harus 20. Apapun yang kita mampu sesuai kemampuan masing-masing. Tahajud tidak harus tidur dulu. Ada orang yang bisa tidur dan bangun tahajud, alhamdulillah, itu jauh lebih baik dan afdal. Tapi kalau kita merasa diri, anak susah kalau anak tidur, bangun nanti anak merasa belum tentu saya bisa. Ya udah, berarti amankan salat malamnya, amankan tahajudnya, amankan qiyamul lail. Walaupun sebelum tidur 2 rakaat tutup dengan witir. Sampai kita tidur, kalau seandainya Allah berikan kemudahan kita bangun, masih ada waktu, belum azan subuh, boleh kita laksanakan salat tahajud walaupun 2 rakaat, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Berarti kalau siapa orang yang bertahajud atau salat tarawihnya malam hari, kan terus juga malam, bersamaan dengan Lailatul Qadar, yang pasti akan berdapat Lailatul Qadar di salah satu malam yang kita jaga tarawihnya sepanjang 10 malam itu, artinya akan bernilai ibadah tarawih kita sama seperti orang tarawih selama 83 tahun. Bahkan saya mendorong jamaah untuk maksimal atau minimal bisa berusaha mengkhatam Al-Quran dalam 10 malam minimal 2 kali. Supaya mudah-mudahan kita termasuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga mengkhatam Al-Quran di malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai sama orang mengkhatam Al-Quran berkali-kali sepanjang 83 tahun. Setiap saham kebaikan kita ada. Malam hari kita video call keluarga kita yang berada di luar negeri, kita bisa video call kepada keluarga kita.
di Indonesia, di tanah air, berarti kita mendapatkan nilai pahala silaturrahim. Dan silaturrahim bersamaan kalau setiap malam walaupun hanya beberapa minit, kita akan mendapatkan nilai ibadah, apalagi bersamaan dalam Lailatul Qadar akan mendapatkan nilai ibadah silaturrahim sama orang silaturrahim selama 83 tahun. Betapa kemuliaannya dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Menurut saya ini bukan kesempatan emas lagi, kesempatan pergian yang termahal. Apapun sesuatu benda yang termahal, ini lebih mahal. Dengan hanya dalam waktu sebentar dari malam hari, kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah SWT. Kalau nama kita tertulis sebagai orang yang diterima di Lailatul Qadar, berarti akan kita dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam. Bahkan terjamin diampuni segala dosanya, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun menghidupkan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dia percaya dan ihtisaban mengharapkan balasan dari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah. Menurut ayat ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaika pun di Lailatul Qadar akan turun ke bumi. Kenapa malaikat turun? Karena mereka ingin merasakan keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Berarti menurut pandangan ayat ini, kalau malaikat turun ke bumi untuk menjemput Lailatul Qadar, dan bumi akan penuh dengan malaikat. Dan mudah-mudahan selalu saya berdoa, mudah-mudahan dengan kedatangan kita menjemput Lailatul Qadar, insya-Allah menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala dan wabah corona ini. Dan insyaAllah dengan kehadiran Lailatul Qadar, insyaAllah berubah nasib kita dari keadaan yang buruk ini, insyaAllah menjadi lebih baik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaannya kepada kita dan terangkat kemurkaan Allah dari ujian dan wabah ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bahkan malaikat Jibril bersama malaikat turun biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin turun ke bumi untuk menjemput Lailatul Qadar. Berarti yang bisa menikmati Lailatul Qadar adalah yang ada di bumi. Sambil malaikat turun meninggalkan langit, turunnya ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput Lailatul Qadar. Malaikat makhluk yang suci, malaikat tidak pernah dosa dan maksiat, malaikat tidak pernah bersalah, malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya Allah, malaikat yang suci, malaikat yang mulia, malaikat Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakan sampai mereka mati tidak pernah bosan beribadah, tidak pernah merasa lelah beribadah. Sambil Rasulullah SAW menceritakan ketika beliau Isra Mi'raj, "Uttatis sama wa huqqa laha an ta'id, laisa biha mawdi'u qadamin illa wa malakun raki'un wa malakun sajidun wa malakun yusabbihullah." Kata Rasulullah SAW, ketika saya dibawakan waktu Isra Mi'raj, saya melewati langit-langit, dari langit pertama sampai langit ke-7. Kata Rasulullah SAW, dan saya berhati-hati melangkah, karena tidak ada satu langkah jarak, pasti ada malaikat di situ. Ada yang lagi ruku', ada yang lagi sujud, ada yang lagi beraktivitas ibadah, bertasbih, berzikir dan lain sebagainya. Betapa malaikat kesibukannya beribadah, tapi begitu mereka mulia dan hanya betul-betul semenjak diciptakan oleh Allah sampai mati tidak ada selain ibadah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah sama sekali mereka melakukan dosa dan mereka selalu patuhi dan taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika turunnya Lailatul Qadar, kedatangan Lailatul Qadar, mereka pun turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput Lailatul Qadar. Malaikat sebenarnya tidak membutuhkan Lailatul Qadar karena mereka sudah suci, sudah mulia di sisi Allah. Tapi begitu luar biasa keberkahan dan anugerah yang mereka kejar di Lailatul Qadar. Kita manusia diberikan keistimewaan. Kita berduduk manis, duduk di bumi, tidak perlu capek, tidak perlu kemana-mana.
kita dimanapun berada di bumi, turunnya Lailatul Qadar untuk jangan kita yang jemput, Lailatul Qadar menjemput kita. Tapi jangan-jangan datangnya Lailatul Qadar ingin menjemput kita dan memberikan kemuliaan dan keagungan, tapi ternyata di masa itu kita tidur malam hari. Di masa itu kita sibuk main game. Di malam harinya kita sibuk main HP. Di malam harinya kita menghabiskan waktu untuk kesenangan dan menonton TV. Kesempatan sayang. Makanya jangan sampai Lailatul Qadar datang ke kita, turun ke bumi, malah kita seperti, oh saya maaf sibuk, saya tidak perlu Lailatul Qadar. Harus kita tunjukkan semangatnya. Tunjukkan kita betul-betul fakir. Kita betul-betul membutuhkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena kita ingin diangkat oleh Allah menjadi mulia di sisi Allah SWT. Mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Makanya jemaah sekalian, jangan sia-siakan. Malaika pun meraih dan menjemput Lailatul Qadar. Malaika mengejar Lailatul Qadar. Dan kita harus berlomba-lomba untuk mengejar Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian, kesejahteraan, kemuliaan, keberkahan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Artinya Lailatul Qadar itu adalah damai, keberkahannya, kesujukannya, keagungannya, kemuliaannya, semua sepanjang malam sampai matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Betapa luar biasa anugerah yang dari Allah. Jadi bukan Lailatul Qadar hanya sesaat, tapi sepanjang malam. Salamun hiya hatta itu kan masa sepanjang itu, sampai hatta matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Berarti kita bisa meraih dan menikmati Lailatul Qadar di awal malam, bisa kita meraih Lailatul Qadar di pertengahan malam, kita bisa meraih Lailatul Qadar di sepertiga terakhir malam. Mana kita mampu kembali pada kemampuan kita masing-masing. Apalagi kalau bisa anda hidupkan sepanjang malam, itu luar biasa. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Malam hari tidak pernah tidur. Dan Rasulullah SAW beraktivitas, ibadah. Dari bahkan sepanjang 10 malam dia beriktikaf. Kenapa Rasulullah SAW beriktikaf? Karena ingin menunjukkan kesibukannya untuk meraih Lailatul Qadar. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktunya 10 malam, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, mengikatkan bajunya, menunjukkan persiapannya, menghidupkan malam harinya untuk betul-betul untuk meraih Lailatul Qadar. Ya Rasulullah SAW sudah diampuni segala dosanya, sudah dia membawa syafaat bagi kita, sudah dia bertama Nabi yang akan membuka pintu surga. Tapi yang kita membutuhkan ampunan Allah, kita membutuhkan pertolongan Allah, kita membutuhkan Allah menijabah hajat dan menabulkan keinginan kita. Tapi semuanya ini tertinggal dan kita tidak mengejar dan berlomba-lomba. Menurut saya, Lailatul Qadar berada di malam hari. Siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh luar biasa menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, membuka halamannya bersama Allah, memperhatikan Al-Qurannya, memperhatikan salat malamnya, berarti dia ada niat bersungguh-sungguh. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tidak cukup ada niat, tapi ada niat, ada azam, ada sungguh-sungguh. Dan yang menunjukkan kita sungguh-sungguh adalah perbuatan. Perilaku kita menghidupkan. Sangat sederhana, kita mampu berkali-kali mengkhatam Al-Quran. Alhamdulillah, anugerah dari Allah SWT. Saya mendapatkan belajaran ilmu dari guru saya bagaimana bisa membaca dan mengkhatam Al-Quran dalam satu malam, satu kali kita khatam. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam. Dan ini 10 jam berada di malam hari, kita bisa menikmati dan kita bisa merasakannya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanfaatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tolong saya minta semua jamaah ketika membaca Inna Anzalnahu sambil mempelajari artinya dan menhayati maknanya, tolong rasakan betapa mulianya kalau kita mendapatkan nama kita sudah tertulis sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai muncul berbeza pendapat
antara ulama mana yang lebih utama di sisi Allah, apakah malam Lailatul Qadar atau malam Eid Lailatul Fitri atau hari kurban atau hari Arafah, sambil muncul berbeza pendapat. Yang saya menemukan perbezaan, hari Arafah hari mulia, hari kurban hari mulia, hari Haji Akbar hari mulia, dan termasuk Idul Fitri hari mulia, hari kesembelihan hari mulia, Muzdalifah hari mulia, Mina hari mulia. Tapi begitu saya memperhatikan berbeza antara ulama, mana yang termulia? Apakah malam Lailatul Qadar atau Haji Akbar, hari Arafah? Apalagi kalau bersamaan dengan hari Jumaat, atau apakah hari kurban yang Allah Subhanahu wa taala menagukan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumun nahar, sebaik-baik hari adalah hari nahar, hari kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya membaca perbedaan pendapat, kesimpulannya kalau sebutannya harinya berarti adalah hari kurban yang termulia atau hari Arafah. Kalau disebutkan kata malamnya, malam harinya adalah Lailatul Qadar, lebih malam daripada malam-malam yang lain. Kalau bahasanya malam berarti Lailatul Qadar. Kalau bahasanya hari, mana yang lebih mulia? Kalau hari-harinya adalah hari Arafah atau hari kurban, hari raya kurban. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang-orang banyak penasaran, kira-kira adakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Rasulullah SAW sudah menceritakan di beberapa hadis, taharraw Lailatul Qadri fil ashri al-awakhir. Tolong perhatikan dan carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Disebutkan lagi di hadis yang sahih, lebih disingkatkan, carilah Lailatul Qadar dil witri minal ashril awakhir, di hari-hari ganjil, malam-malam ganjil, malam hari. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan di malam, bisa malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, bahkan bisa malam terakhir, malam 29. Ada juga Rasulullah SAW pernah menceritakan di hadis yang sahih, taharraw Lailatul Qadri Lailatul Khamis wal 20 وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين. Perhatikan dan carilah Lailatul Qadar di malam 25, malam 27, malam 29. Artinya, sebagaimana dari jumlah hadis, Rasulullah SAW menyuruh kita lebih fokus, konsentrasi mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Itu secara umum. Lebih singkat lagi, lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Lebih khusus lagi untuk memberikan kemudahan, kalau Rasulullah SAW selalu memilih yang termudah untuk umatnya. Kalau Rasul diberikan dua pilihan, ini yang terbaik, ini yang termudah, Rasulullah SAW bukan mengambil yang terbaik, justru mengambil yang termudah untuk umatnya. Karena Rasulullah SAW tidak ingin umatnya dibebani. Maka Rasulullah SAW selalu memberi yang termudah. Makanya salah satu cara mudahnya Nabi SAW memberitahu, kalau anda tidak bisa maksimal di 10 malam terakhir, berarti ayo carilah di malam ganjil. Kalau masih malam ganjil terlalu banyak bagimu dan itu beban, udahlah cari di malam 25. Ada disebutkan malam 23, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Berarti cuma 4 malam. Masa kita juga keberatan 4 malam betul-betul dikhususkan, difokuskan lillahi ta'ala. Tunjukkan nazar kita, sumpah kita, iftitah kita, iqrar kita, azam kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal awwal muslimin. Ini kesempatan. Inna salati wa nusuki, kita tunjukkan salatku, ibadahku, matiku, hidupku betul-betul lillahi ta'ala. Tunjukkan prinsip itu, tunjukkan kata itu di malam-malam hari, di 10 malam terakhir, agar kita bisa meraih kebebasan dari neraka jahannam. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Lailatul Qadar Allah rubahkan nasib kita menjadi insya-Allah lebih baik keadaan kita dan terangkat bala dan wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kasih amalan mudah khususnya untuk Al-Quran. Kalau bisa kita fokuskan ada 3 poin: Quran, salat malam dan doa. Tolong diperhatikan 3 ini. Doa di saat buka puasa makbul.
Doa di saat kita sahur makbul. Doa saat kita tahajud atau doa qunut saat tarawih, witir, itu makbul. Manfaatkan saatnya diijabah doa kita. Silahkan sebutkan hajatmu karena doa itu dijamin makbul. Jangan disia-siakan kesempatan. Makbul, tidak ditolak. Apapun permintaan kita tidak ditolak, kata Rasulullah SAW. Jangan disia-siakan. Yang kedua, salat. Salat malam. Ada orang berkata, sebenarnya maaf Ustaz, saya ingin salat malam panjang. Tapi saya orang awam, belum hafal. Boleh enggak saya membaca sambil salat malam, saya membaca dari Al-Quran? Boleh. Bahkan boleh dari HP. Kita salat sambil megang HP, kita boleh. Yang sudah ada download Al-Quran, tapi dalam syarat kita, di off play ya, supaya tidak mengganggu. Jangan sampai ada WA masuk, kita magi salat, malah fokus melihat WA-nya. Kita harus matikan, tapi bisa mendownload Al-Quran, tambah internet, kita bisa memindahkan halaman. Atau lebih simpel lagi adalah kita membuat sebuah tempat yang agak tinggi, penyimpanan Al-Quran, sambil kita bisa memperhatikan Al-Quran dan membaca sambil kita salat. Bisa baca 2 halaman, bisa baca 1 halaman sesuai kemampuan. Pas di rakaat yang kedua tinggal kita pindahkan halaman. Walaupun dalam salat, kalau dalam salat sunnah, apalagi gerakan-gerakan dalam salat sunnah, apalagi gerakan yang terkait dengan kebutuhan di dalam salat, itu tidak membatalkan salat. Kita bisa memanfaatkan. Terus yang ketiga, Al-Quran. Apakah ada enggak cara mudah mengkhatam Al-Quran sebanyak-banyaknya di 10 malam terakhir? Ada. InsyaAllah saya kasih sangat mudah. Baca Al-Quran 1 juz setiap waktu salat. Waktu subuh baca 1 juz, waktu zuhur 1 juz, waktu asar 1 juz, waktu maghrib 1 juz, waktu isya 1 juz. Berarti dalam 1 hari kita dapat 5 juz. Bagi orang lancar, saya pribadi kalau baca 1 juz, saya butuh waktu 12 menit sampai 14 menit. Kalau bagi orang mungkin awam masih agak sedikit berbata-bata, dia mungkin membutuhkan 30 menit, bisa 40 menit. Bagi orang yang sama sekali buta huruf, bagaimana bisa meraih khataman Al-Quran? Alhamdulillah bisa. Ada fatwa dari guru saya, seorang ulama besar di Madinah. Beliau memfatwakan membaca Al-Quran maupun simak, mendengar CD murattal atau tilawah murattal, kita dengar pahalanya sama, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Berarti bagi orang awam yang masih sulit membaca atau buta huruf, dia boleh khatam Al-Quran tapi melalui pendengaran, mendengar tilawah murattal sambil kita khatam Al-Quran. Dan kita fokuskan setiap salat kita dengar 1 juz. 5 waktu salat berarti 5 juz. Lebih-lebih lagi kita bisa 1 juz sebelum salat, 1 juz sesudah salat. Berarti dalam 1 hari kita dapat membaca 10 juz atau mendengar 10 juz. Berarti 3 hari kita sudah khatam Al-Quran. Dalam 10 malam kita sudah khatam 3 kali Al-Quran. Subhanallah. Luar biasa kesempatan mudahnya untuk mengkhatam Al-Quran. Saya sedih kalau mendengar ada orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya, masuk Ramadan sampai habis Ramadan tapi tidak khatam sama sekali Al-Quran. Padahal bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kalau tidak membaca dan mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan, kira-kira kapan minat lagi untuk mengkhatam Al-Quran? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 3 amalan, kalau bisa yang lain seperti sedekah, yang lain-lain apa yang kita mampu laksanakan di malam harinya agar kita mendapatkan nilai pahala 1000 bulan. Salat sudah saya jelaskan bagaimana cara kita salat, apalagi bagi orang yang belum hafal. Mau salat sendiri boleh, mau berjamaah boleh. Kemudian berjamaah maksudnya di rumah saja. Kemudian kita membaca Al-Quran, sudah saya kasih metodenya. Boleh 1 hari 5 juz, bisa 10 juz. Bagaimana caranya? Kita bagi-bagi sebelum salat, 1 juz sesudah salat. 1 juz itu berarti kita mendapatkan 10 juz dalam 1 hari. Kalau merasa keberatan terlalu banyak, tak apa-apa, tetapkan 1 juz dalam setiap waktu salat. Anda masih pun merasa berat, setengah juz sebelum salat, setengah juz sesudah salat, dan insyaAllah tetap kita mendapatkan 5 juz dalam sehari. 5 juz dikali 3 dibagikan kepada 30, berarti 6 hari kita bisa khatam Al-Quran dalam 6 hari.
minimal usahakan kalau tidak bisa 2 hari, tidak bisa 2 kali, tidak bisa 3 kali khatam Al-Quran di 10 malam terakhir, minimal 1 kali. Karena saya ingin kita sama-sama mendapatkan pahala khataman Al-Quran di Lailatul Qadar. Apalagi kalau anda bisa khatam Al-Quran di Lailatul Qadar. Walaupun barangkali Lailatul Qadar di malam 25 atau bisa malam 27 atau malam 23, tapi kita khatam di malam 27 atau di malam 29, niat dan ikhtiar yang kita lakukan, saya yakin innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah sudah menjanjikan orang yang beriman dan beramal amal salih, melakukan amal salih, tidak akan disia-siakan amalannya. Walaupun tidak bersamaan dengan Lailatul Qadar, kalau dia bersamaan Lailatul Qadar akan mendapatkan nilai pahala lebih dari 1000 bulan. Kalau tidak dapat Lailatul Qadar, paling tidak dia mendapatkan pahala perjuangan ibadahnya 10 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan di Lailatul Qadar dan kita bersama menjemput Lailatul Qadar, amalan-amalan yang bisa kita meraih Lailatul Qadar, mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Kita beraktivitas di rumah aja, jadikan rumahmu adalah sumber atau pusatnya cerah cahaya ibadah, cahaya salat malam, cahaya Al-Quran dari rumah. Biasanya dari masjid-masjid, tapi Allah tahun ini memilih kita dari rumah, bisa menjadikan rumah kita tempat ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la taj'alu buyutakum maqabir waqra'ul Qur'ana fiha. Bacalah Al-Quran dalam rumahmu dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Makanya kita ikuti dan meniru Nabi Muhammad SAW. Segala aktivitas ibadah sunnah Nabi Muhammad SAW selalu di rumah, hanya salat wajibnya di masjid. Tapi karena kondisi corona, termasuk salat wajib kita di masjid. Semenjak corona saya tidak berkesempatan Jumatan, saya mengganti dalam salat zuhur di rumah, beraktivitas semuanya di rumah, online pun di rumah, tadarus Al-Quran dari rumah, salat tarawih kita di rumah, dan insyaAllah kita akan livekan salat tarawih mulai malam besok, mulai malam pertama dari 10 malam terakhir, kita akan livekan tarawih, ingin memberikan contoh bagaimana kita melaksanakan tarawih di 10 malam akhir. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk memberikan kesadaran untuk umat, dan mudah-mudahan mereka bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dan untuk selalu mendapatkan pahala dan meraih Lailatul Qadar. Yang terakhir, ada 4 tanda Lailatul Qadar, dan sayang sekali tanda tersebut tidak akan datang dan muncul sebelum Lailatul Qadar, tapi semua tanda-tanda akan dihadiri sesudah Lailatul Qadar. Yang pertama, ketika terbitnya waktu subuh dan mulai terang, terlihat langitnya bersih, sedikit sekali awang-awang tidak seperti biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, udaranya sejuk dan terasa kenikmatan dan keindahan yang sangat luar biasa. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, tapi terasa seperti ada udara, apa namanya kalau kita bilang di Arab, jawul jannah, hawa surga, atau apa namanya, anginnya surga. Saking nikmatnya, sejuknya luar biasa. Kemudian yang ketiga, ketika terbitnya matahari, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, karena tanda malam tadi adalah Lailatul Qadar, terbitnya matahari, dia bersinar tapi tidak silau. Artinya sinarnya dan cahaya matahari tidak menyakiti kita. Hanya beberapa waktu, kurang dari 1 jam, dan kami setiap tahun suka mengikuti. Waktu saya masih di Madinah, habis kita i'tikaf, kalau kita masih keluar di area Masjid Nabawi, di halaman Masjid Nabawi, kita ingin melihat saat terbitnya matahari, terlihat ada cahaya matahari, tapi kita masih bisa pandang dengan mata karena dia tidak silau, menyakiti atau mengganggu mata kita. Dan ini subhanallah menjadi tanda Lailatul Qadar. Ada yang menyebutkan tanda yang keempat adalah kesujukan di hati. Kita merasa malam itu dan paginya nikmat luar biasa. Beda sama setiap malam, terasa keindahan, kenikmatan di dalam rauhani kita, dalam hati kita, pandangan kita. Bahkan ibadah pun, apalagi khususnya yang betul-betul menghidupkan malamnya dalam beribadah, berbagai macam ibadah, datang satu malam dia akan merasa, kok ibadah saya nampaknya kali ini beda ya sama malam-malam sebelumnya. Ini merupakan tanda yang luar biasa.
Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan Lailatul Qadar, keindahan Lailatul Qadar, keagungan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan tertulis nama kita sebagai orang yang diterima amal ibadahnya di Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.